18 Januari tahun 2004, sebuah peristiwa aneh terjadi di prefektur Jemoka, Jepang. Seorang gadis seperti biasa di kereta yang sama pulang. Tapi itu akan menjadi 7 tahun setelah dia kembali ke dunia nyata lagi. Nanti, menurut deskripsinya, kereta akhirnya berhenti di sebuah kereta yang bernama Kisuki. Di mana harus berdiri. Aku juga mengalami berbagai kejadian aneh di sana. Tapi itu kemudian diverifikasi. Jepang tidak pernah berada di stasiun ini sama sekali. Dan itu menjadi viral di internet. Perlahan membentuk legenda urban lokal paling terkenal. Sono adalah junior di Akademi Seni Jepang. Saat ini, saya sedang mengerjakan tesis kelulusan Temukan saya. Materi. Setelah mendengar tentang seorang wanita yang menghilang selama 7 tahun untuk kembali ke dunia nyata. Dia memutuskan untuk mengungkap misteri stasiun Kisuki. Dia menghubungi klien, Nona Junko. Memutuskan untuk mengembalikan kebenaran peristiwa tahun ini. Channel sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pihak lain. Segera menemukan tempat Junko. Kana disambut oleh keponakan Junko. Menunggu di ruang tamu. Channel ditemukan melalui jendela kaca. Ruangan di seberang jalan ditempeli laporan orang hilang. Lalu Junko mendorong pintu dan masuk. Menginterupsi keingintahuan Channel. Bibirnya menutup tirai secara tidak wajar. Setelah perkenalan singkat, Bibir mulai menceritakan pengalaman mereka di dunia lain. Lip adalah seorang guru SMA saat itu. 18 Januari tahun 2004. Bibir bekerja lembur sampai jam 11 malam, hampir ketinggalan kereta terakhir pulang. Karena ujian akhir beberapa hari lagi. Para abdi dalam sibuk menyiapkan pelajaran untuk para siswa. Awalnya, semuanya normal di gerbong. Tapi saat aku menundukkan kepalaku dan mendongak, penumpang di gerbong menghilang. Dengan panggilan, kereta masuk ke terowongan. Dia naik kereta ini setiap hari. Rute pulang tidak memiliki terowongan sama sekali. Dan ada kilatan cahaya putih. Tunggu para abdi dalam bereaksi. Kereta telah datang ke tempat yang aneh. Yang lebih aneh lagi, ponsel menunjukkan dengan jelas pukul 11.00 malam. Tapi siang hari di sini. Ada juga 5 orang lagi di gerbong tanpa alasan. Seorang pria berjas yang berbau alkohol. 3 pria dan wanita muda dan seorang siswi. Menteri ingin mencari pramugari untuk memahami situasinya, tetapi menemukan bahwa tirai ruang kru ditarik. Tidak peduli bagaimana Anda menampar, tidak ada yang menjawab. Kemudian, semua orang bangun satu demi satu. Semua orang menatap keluar jendela pada pemandangan yang asing. Saya pikir, saya telah duduk dan berdiri. Kemudian, kereta tiba di stasiun. Tanda jalan secara mengesankan, membaca 8 karakter besar stasiun Ryui. Semua orang keluar dari mobil bersama Junko. Stasiun itu sepi. Telepon tidak memiliki sinyal. Tidak ada yang tahu di mana ini. Pedagang bunga bertanya kepada para abdi dalam. Tapi bagaimana menteri tahu? Jiu Mengzi mengikuti pria dan wanita muda itu ke aula tunggu. Pada saat ini, siswi melihat platform dengan ngeri. Tunggu Junko kembali. Stasiunnya normal. Seragam sekolah yang dikenakan oleh adik murid adalah dari sekolah mereka. Tapi keduanya tidak saling mengenal karena usia mereka yang berbeda. Paman Jiu Mengzi langsung berbaring. Kereta akan datang, mari kita panggil dia. Dan menendang lebih dari setengah botol anggur yang enak. 3 pemuda memutuskan untuk keluar dan mencari taksi. Kedua pejabat itu juga mengikuti ke daerah perumahan terdekat. Tapi anehnya rumah di sini kosong. Itu tidak berpenghuni. Lalu ada tangisan di tikungan. Mencari suara. Bibir terhempas ke tanah dengan kemeja bunga-bunga. Lihatlah kengerian di wajah mereka. Lip juga mengikuti kembali ke stasiun. Dari percakapan mereka. Pria lain yang pergi bersama bernama Pahlawan. Sepertinya sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Tarik kemeja bunga dan tinggalkan pacarnya. Mereka memutuskan untuk berjalan ke stasiun sebelumnya. Kemudian teriakan seorang pria datang dari belakang. Gadis-gadis sekolah ketakutan. Tapi topen anggur sama sekali tidak pengecut. Masih mencoba meminum beberapa tetes yang tersisa di botol. Saya hanya perlu menunjukkan cara menjilat piring. Abdi dalam memutuskan bahwa serta siswi sekolahmu. Lagi pula, terlalu aneh di sini. Meninggalkan topen anggur sendirian menunggu kereta. Dan mereka berjalan berjam-jam. Semua orang kelelahan. Bisakah kemeja bunga dan wanita bermotif macan tutul untuk kecelakaan tidak sepatah kata pun. Saat ini, ponsel wanita bermotif macan tutul berdering. Ternyata itu adalah panggilan video yang keras. Tapi mereka saling mengelak.
Tidak ada yang berani menjawab. Junko meraih ponsel dan menekan tombol jawab. Pihak lain tidak mengeluarkan suara apapun. Arahkan saja layar ke wajah. Paman Jiu Maingzi juga menyusul. Dia bilang, dia mendengar drum festival. Pasti ada orang lain di sekitar. Kemeja bunga dan gadis bermotif macan tutul mendengar drum. Karena saat aku ingin mati, suara ini juga muncul. Wuxiang adalah gugatan yang mengancam jiwa dari dunia paralel ini. Dugaan mereka segera menjadi kenyataan. Saya melihat topeng anggur dan mata saya menjadi hitam, lembut, ditutupi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, kepala mengembang seperti balon dan semakin besar. Beberapa orang ketakutan dan terus berlari ke depan, tapi aku kelelahan. Saya hanya bisa berhenti sebentar untuk beristirahat. Lalu datanglah sosok pria tua. Tapi sebelum semua orang mengerti, kapan apa yang terjadi? Orang tua itu berteleportasi di belakang mereka. Davidan. Kemudian ketukan drum yang jauh. Kurus, orang tua dengan tongkat itu masuk ke mode mengamuk. Tampaknya lepas landas dengan kereta api. Saat ini, Daziang tiba-tiba muncul di depan tim. Meraih kemeja bermotif bunga dan memohon penjelasan. Mengapa Anda tidak menyelamatkannya dan melarikan diri? Hanya beberapa detik jeda. Orang tua yang bertanggung jawab menangkap gadis bermotif macan tutul. Pada saat yang sama, sang pahlawan juga menghilang. Dunia telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Kemudian, kemeja bunga mengeluarkan pisau. Dia menemukan rahasia untuk tetap hidup. Selama pemukulan drum didedikasikan untuk satu jiwa, ini akan aman untuk sementara waktu. Jadi dia membidik dua wanita. Menteri membiarkan siswi pergi dulu, blokir diri Anda di depan kemeja bunga. Setelah pertarungan banteng, lengan Punggawa terluka. Paha baju bunga itu juga ditusuk keras olehnya. Dua wanita tersandung dan lari, memasuki terowongan. Gelap di terowongan. Menteri tidak sengaja jatuh dan lututnya patah. Tapi dia adalah seorang guru, dan tentu saja harus bersemangat tinggi. Biarkan siswi pergi dengan cepat. Siswi itu menghancurkan luka di bibirnya dengan sapu tangan. Kemudian selangkah demi selangkah, dan pergi. Kemudian, kemeja bunga itu tersangkut. Untuk Junko, ini adalah makanan keluaran. Tapi begitu selesai, para siswa kembali. Dia juga memotong lengan Junko dengan pisau. Tepat ketika kemeja bunga itu akan mati. Cahaya di terowongan tiba-tiba meledak. Satu persatu padam. Terowongan gelap sekarang bahkan lebih gelap. Punggawa menyalakan lampu telepon. Saya hanya memiliki siswi di depan saya. Kemeja bunga menghilang. Tepat ketika keduanya bingung. Sosok yang jarang datang dari atas. Lihat ke atas. Kemeja bunga ditelan banyak tentakel. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka berlari keluar. Segera mereka berlari keluar dari terowongan. Ketika ditanya, mengapa dia kembali? Murid itu tak bilang. Bahkan jika Anda ingat waktu. Terus jatuh. Menteri sangat tersentuh dengan kalimat ini. Saya masih memiliki sapu tangan itu hari ini. Dan aku menangis. Aku bersumpah pada diriku sendiri, pastikan untuk membawa siswi Anda kembali ke kenyataan. Tak lama, setelah keluar dari terowongan, mereka bertemu pria aneh. Pria melihat mereka dengan luka. Mengatakan dia bersedia membantai mereka dan pergi ke rumah sakit. Keduanya percaya bahwa mereka telah kembali ke dunia nyata. Tanpa banyak berpikir, dia langsung masuk ke dalam mobil. Pengalaman barusan membuat mereka sangat stres. Saat Anda bersantai, Anda akan merasa sangat lelah tanpa sadar tertidur. Saya tidak tahu sudah berapa lama suara pria yang berbicara sendiri membangunkan mereka. Dan mata pengemudi menjadi putih. Hentikan mobil dan luncurkan serangan. Keduanya melompat keluar dari mobil dan berlari ke hutan. Supir masih mengejar. Mereka berlarian di hutan tanpa tujuan. Saya tidak sengaja datang ke kuil. Dari sinilah drum yang saya dengar sebelumnya berasal keluar. Kemudian siswa itu ditemukan dengan pintu bercahaya. Mereka menebaknya hanya dengan melewati pintu ini. Kembali ke dunia nyata. Mereka akan bergegas menuruni pintu. Supir tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Bibir mengambil tongkat di tanah. Kami baku hantam bersama. Kemudian, beberapa orang yang telah meninggal sebelumnya tiba-tiba muncul terus bicara tentang selamatkan aku. Di jalan buntu,
Tidak ada yang bisa pergi. Junko mencekik pengemudi dengan tongkat. Biarkan siswi pergi dulu. Dan mengatakan dia akan berada di sana nanti. Siswi itu terjun melalui pintu pelarian. Tubuh Junko juga mulai terinfeksi oleh tentakel. Saat dia akan kehilangan kesadaran. Tapi suara gadis siswa yang meminta bantuan. Pintu pelarian juga meledak. Ada kilatan cahaya. Junko menemukan dirinya kembali ke dunia nyata. Tapi waktunya telah tiba 7 tahun kemudian. Ini semua adalah pengalaman Junko-san. Setelah kembali, Junko menebak bahwa pintu pelarian juga jebakan. Hanya jebakan untuk mendapatkan jiwa. Hanya mereka yang bertahan yang bisa kembali ke dunia nyata. Para abdi dalam kemudian mengusulkan agar para siswa dibawa sekarang, pergi. Aku memikirkannya. Aku menyakitinya. Dia juga melanggar sumpahnya. Gagal membawanya kembali ke dunia nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, para abdi dalam telah hidup dalam menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Dia kemudian mencoba naik kereta itu lagi. Tapi aku tidak pernah bisa kembali ke dunia paralel. Dan Sana menyarankan, biarkan Chenxi mengingat semua yang terjadi hari itu. Mereka memilah perjalanan Chenxi hari itu secara detail. Chenxi tertidur di kereta. Naik kereta yang sama 2 kali. Sebuah kecelakaan terjadi ketika saya akhirnya naik bus terakhir pulang. Tebakan berani channel. Ini bisa memicu jalan menuju perdamaian. Pergantian dunia. Lakukan lagi sesuai dengan metode ini. Mungkin Anda bisa datang ke stasiun Kisuki. Dengarkan analisis channel. Tunggawa itu mengungkapkan senyum aneh. Gadis itu menguping di luar pintu, juga menunjukkan senyum puas. JHNL adalah aktivis mutlak. Pada malam yang sama, seluruh rencana perjalanan Junko direplikasi, seperti yang diharapkan. Kereta memasuki terowongan. Paman Jiu Mengzi. 3 pemuda. Stasiun Kisuki Sisui. Ini adalah piksel yang persis sama dengan Puon. Bahkan mereka memiliki masalah yang sangat mirip. Tapi para murid tak ingat Junko sama sekali. Tampaknya ingatan mereka dibersihkan setiap kali mereka bolak-balik, kecuali Jonah melihat monster yang menakuti siswa. Tangkap botol yang jatuh. Semuanya terjadi secara berurutan. Channel ingin menghentikan anak muda yang keluar. Tapi didorong ke tanah oleh kemeja bunga. Tapi Kanel yang tidak mau masih mengejarnya. Dia melempar kemeja bunganya, dengan akurat menyentuh pisau di pinggangnya. Memaksa beberapa orang kembali ke stasiun, tapi kemudian drum berdetak. Monster tentakel muncul di kaki baju bunga lagi. Dia mulai bermutasi secara perlahan. Channel kembali ke stasiun dengan 2 sisanya. Semua adegan terjadi. Baru saja berganti peran. Channel membawa semua orang ke depan. Berdasarkan perilaku Anda sebelumnya. Semua orang curiga bahwa Kanel pernah ke sini sebelumnya. Tapi hanya dia yang tahu. Saya telah melihat panduannya. Kemudian, kemeja bunga mati disebut. Gadis bermotif macan tutul itu mengambilnya dan kemudian masih tidak punya dia meliriknya dan membuang telepon. Ayolah. Ayolah. Sangat takut bahwa gadis bermotif macan tutul berbicara dengan dialek Cina. Channel memanggil bersama dengan semua. Orang-orang melanjutkan. Jangan lupa kembali dan tunggu Om Jiu Mengzi. Botolnya tidak pecah kali ini. Paman Jiu Mengzi minum terlalu banyak anggur. Muntah di pinggir jalan. Kemudian, drum berdetak lagi. Itu juga karena topeng anggur yang dia minum terlalu banyak dan bergerak baru saja menyelamatkan hidupku. Rel kereta api tepat di depan mereka. Monster tentakel sekilas. Tapi tidak menangkap siapapun. Semua pengaturan tetap tidak berubah. Hanya saja mereka melambat. Ketika orang banyak duduk untuk beristirahat, Yunus melihat sekeliling. Dia mencari pria tua yang akan muncul. Dan semua orang terkejut. Tidak ada yang meragukan kekuatan Channel lagi. Pelacur ini pasti pemain yang menggantung. Mereka kemudian datang ke terowongan. Saya pikir ada NPC tetap yang hilang dari game. Tidak ada kecelakaan di terowongan karakter. Pistolnya terbalik, tapi rasanya kurang ada. Tepat ketika semua orang beruntung diselamatkan. Supirnya masih di sini. Tapi kali ini jelas ada terlalu banyak orang.
Saat semua orang memperdebatkan siapa yang harus dijaga. Operasi ini membuat semua orang yang hadir takut. Tapi tidak ada yang menawarkan pendapat yang berbeda. Bagaimanapun, Kanal sekarang adalah keberadaan seperti dewa. Saya juga berharap dia bisa memimpin semua orang kembali. Mobil terus maju. Supir tiba-tiba muncul di tengah jalan. Supir yang ditabrak bangkit lagi. Datang dengan langkah 6 kerabat yang tidak saling mengenali. Mobil juga mogok saat ini. Beberapa orang hanya bisa melarikan diri dengan mobil. Paman Jiumenzi tidak bisa membuka sabuk pengaman. Aku hanya bisa meninggalkannya sebagai bantalan. Ulur waktu semua orang untuk melarikan diri. Beberapa orang berlarian di hutan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kuil sebelumnya. Tapi saya menemukan sebuah rumah. Lebih baik memiliki celana dalam daripada pantat telanjang. Mereka memutuskan untuk masuk dan mencari bantuan. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Rahasia penyelamatan jiwa pertama film horor adalah untuk tidak pernah meninggalkan keramaian. Daxiang pergi ke lantai 2 sendirian untuk memeriksa simpulnya. Gua bertemu seorang wanita dengan kemeja bunga dan motif macan tutul yang maju tanpa diduga. Membantu. Saya masih tidak bisa lepas dari pengaturan yang menentukan. Ada 2 orang yang selamat yang tersisa. Kemudian, orang-orang yang mati muncul satu demi satu. Chanel menemukan pintu pelarian di halaman belakang. Aku ingin pergi begitu saja. Tapi dia ingat apa yang dikatakan punggawa itu. Pintu keluar juga membutuhkan jebakan jiwa. Jadi dia berpura-pura mengendalikan pengemudi. Biarkan siswi pergi dulu. Meskipun plotnya mirip dengan sebelumnya, tapi endingnya sangat berbeda. Kali ini, pintu pelarian tidak meledak. Ada juga sosok adik murid yang mendesaknya. Chanel merasakan ada yang tidak beres. Dia berlari ke pintu pelarian dan menghabiskan malam sebagai guru. Pintu pelarian menghilang di depan mata Chanel. Dan saat itulah dia sadar. Strategi yang kulihat adalah tipuan Junko. Tujuannya adalah untuk membuatnya tetap di dunia paralel. Selamatkan siswi. Gadis-gadis sekolah akhirnya datang ke dunia nyata. Dan tak jauh dari sana, ada Junko yang telah menunggunya. Jadi mari kita tebak-tebakan liar. Saat itu, Junse tidak membiarkan gadis siswa itu pergi duluan. Sebaliknya, dia adalah orang pertama yang memasuki pintu pelarian. Jadi kembali ke dunia nyata. Dia hidup dengan penyesalan yang mendalam. Kembalilah ke siswi jika kamu mau, tapi tidak memiliki keberanian untuk kembali lagi. Jadi dia menyebarkan berita bahwa dia kembali. Dan mengarang cerita tentang jebakan pintu pelarian. Sehingga seseorang dapat mengikuti akunnya. Kembali dan bawa siswa kembali ke kenyataan. Penipuan itu tampak mulus. Tapi dia melewatkan sesuatu yang penting. Dia sedang dalam proses memberitahu. Keponakannya sendiri juga menguping di luar pintu. Akhir dari film. Keponakannya juga datang ke dunia paralel. Di gerbong kereta. Posisi mahasiswi itu sudah menjadi Shihaan menurut strategi Junko yang salah. Shihaan masih akan kembali ke dunia nyata. Hanya 7 tahun kemudian, hanya saja dia tidak akan pernah mengingat siapa Junko lagi. Ini adalah legenda urban terkenal di Jepang. Seluruh konten stasiun Ryui. Itu mengakhiri